Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rigo Rahmat dengan NIM 243381104. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang materi 3, yaitu tentang aliran fluida viskos dalam saluran dari laminar ke turben dan memahami karakteristik aliran bilangan Reynolds, kerugian energi, dan diagram Modi dalam sistem perpipaan. Bab satu yaitu memahami fluida dan alirannya. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan berubah bentuk secara kontinu tanpa mampu menahan tegangan geser statis. Pemahaman tentang sifat fluida menjadi fondasi penting dalam menganalisis perilaku aliran dalam saluran. Ada tiga berbagai macam, yaitu fluida neotonia, tegangan geser berbanding lurus dengan gradien kecepatan. Hubungan linear ini membuat analisisnya lebih sederhana. Contoh air, udara, minyak, ringan. Dan juga ada fluida non-Newtonia. Hubungan antara tegangan geser dan gradien kecepatan tidak linear. Viskositas dapat berubah tergantung kondisi aliran. Contoh air, darah, puding, pasta gigi. Dan juga ada viskositas, ukuran ketentuan fluida terhadap deformasi akibat tegangan geser. Semakin tinggi viskositas, semakin kental fluida dan semakin besar gaya gesek internalnya. Dan bab 2 yaitu rezim aliran laminar flow turbulent. Ra- Razim aliran menentukan bagaimana fluida bergerak dalam saluran dan mengetahui besarannya kerugian energi. Bilangan Reynolds menjadi penentu utama klasifikasi. Ada aliran laminar, yaitu aliran teratur berlapis-lapis tanpa pencampuran, dan juga ada profil kecepatan berbentuk parabola, dan juga ada kecepatan nol terdapat di dinding pipa, dominasi gaya viskos, dan juga aliran transisi, kondisi tidak stabil dan sulit diprediksi, dapat berfluktuasi antara laminar dan turbulen, sangat sensitif terhadap gangguan kecil, dan juga area yang harus dihindari dalam desain. Dan juga aliran turbin, yaitu aliran tidak teratur dengan pusaran dan mencampur antara lapisan fluida, dan juga distribusi kecepatan lebih homogen di tengah dan dominasi gaya instansia. Dan juga ada bilangan Reynolds, yaitu kunci membedakan aliran, yaitu interpretasi nilai RE. Bilangan Rayonat merupakan ratio antara gaya inersia dan gaya viskos. Nilai RE yang rendah berarti gaya viskos mendominasi sehingga aliran cenderung laminar. Sebaliknya, RE tinggi menandakan dominasi gaya inersia yang menghasilkan aliran turben. Aliran fluid dalam kurung berkembang penuh. Ketika profil kecepatan fluida tidak lagi berubah sepanjang arah aliran, kondisi ini dicapai setelah fluida menempuh jarak tertentu dan inlet yang disebut panjang masuk, yaitu ada karakteristik aliran fluid, yaitu profil kecepatan konstan sepanjang pipa, gradien tekanan konstan di setiap penampang terjadi setelah pada aliran laminar dan pada aliran turbin. Dan juga ada profil kecepatan fully developed, yaitu aliran laminar. Profil yaitu berbentuk parabola sempurna, kecepatan maksimum berada di pusat pipa bernilai dua kali kecepatan rata-rata, dan juga ada aliran turbin, yaitu profil lebih datar di bagian tengah karena pencampuran momentum yang intens, kecepatan maksimum, kecepatan rata-rata. Dan juga ada visualisasi profil kecepatan dalam pipa, yaitu profil laminar, RE rendah, yaitu aliran mulus
profil parabola kecepatan tengah tertinggi lapisan batas tebal. Dan juga ada aliran acak, profil datar kecepatan tengah lebih rendah dari laminar dan lapisan batas tipis. Kedua profil ini memiliki kesamaan, kecepatan bernilai nol tepat di dinding pipa dan juga meningkat menuju pusat saluran. Perbedaan berbentuk profil ini secara langsung mengaruhi besarnya kerugian geseran dalam sistem perpipaan. Dan bab tiga yaitu kerugian energi dalam aliran pipa. Setiap aliran fluida dalam saluran mengalami kerugian energi yang harus diperhitungkan dalam desain sistem. Kerugian ini terjadi menjadi dua kategori utama berdasarkan penyebabnya, yaitu kerugian mayor disebabkan oleh gesekan antara fluida dan dinding pipa sepanjang aliran terjadi pada pipa lurus dan panjang, dihitung menggunakan persamaan Darcy. Dan yang kedua ada kerugian minor disebabkan oleh gangguan aliran akibat komponen tambahan dalam sistem perpipaan. Contoh komponen belokan, perubahan diameter mendadak, nilai K bergantung pada jenis dan geometri komponen. Dan ada juga diagram Modi, yaitu peta kerugian aliran. Apa itu diagram Modi? Diagram Modi adalah grafik yang menghubungkan faktor gesekan dengan bilangan Leonard RE dan kekesaran relatif pipa. Diagram ini menjadi alat fundamental dalam perhitungan kerugian mayor pada aliran tubuh. Area laminal garis lurus dengan persamaan F sama dengan 64 RE tidak dipengaruhi kekasaran pipa. Yang kedua ada area transisi, wilayah yang tidak stabil antara 2.300 sampai 4.000, perhitungan tidak akurat di arena ini. Dan ketiga ada area turbulen, kurva kompleks yang bergantung pada RE dan semakin kasar pipa, semakin besar faktor geseknya. Dan juga ada visualisasi diagram Modi. Diagram Modi menampilkan hubungan antara faktor gesekan Ricci, bilangan Ricci, dan kekasaran relatif pipa dalam satu grafik komponen kurva yang berada mewakili tingkat kekasaran pipa yang berbeda-beda. Diagram ini memungkinkan insinyur untuk menentukan faktor gesekan secara cepat tanpa interaksi rumit untuk aliran turbin penuh dalam kurung zona kekasaran penuh. Faktor gesekan hanya bergantung pada dan tidak lagi dipengaruhi oleh RE. Kesimpulannya adalah mengendalikan aliran untuk efisiensi pembahasan menyeluruh tentang aliran fluida viskos dalam saluran adalah fondasi desain sistem perpipaan yang efisien, aman, dan hemat energi. 2.300 batas laminar. Karet di bawah ini menjamin aliran lamir yang stabil dan prediksi. Dan juga ada 4.000 batas turbulen. RE di atas nilai ini menandai aliran turbin penuh dengan percampuran intens. Dan juga 65 faktor laminar. F sama dengan 64 per E adalah persamaan eksak untuk faktor gesekan aliran laminar. Dan juga ada parameter fundamental. Bilangan real RE adalah kunci utama untuk membedakan rezim aliran dalam menentukan metode analisis yang tepat. Dan juga ada kondisi fully developed, memastikan analisis dilakukan pada kondisi berkembang penuh menghasilkan perhitungan yang akurat dan konsisten. Dan juga ada diagram melodi, alat vital untuk memprediksi kerugian energi mayor dan mendesain sistem perpipaan yang optimal secara energi. Baik, baik, sekian presentasi saya bakalan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi kami ya, buat untuk keempat materi ini jika ada saran. Mungkin cukup Mungkin cukup sekian sekian presentasi kami dari dari empat empat materi ini. ini. Jika ada Jika salah ada dan salah dan kurangnya, kami kurangnya kami mohon mohon maaf. maaf. Kami Kami akhiri akhiri dengan dengan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.